Halo, perkenalkan nama saya Anissa Aufa, NPM 1842059. Di sini saya akan membuat tutorial video pengujian data untuk mata kuliah Statistika Penelitian. Selamat menonton. Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan menguji outlier menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita import dulu data Excel-nya ke SPSS. Di file import data, kemudian Excel, lalu masukin file yang udah kita simpan. Kemudian oke. Udah masuk, kemudian kita pergi ke analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, di sini kita masukin dependennya dan independennya juga. Masukin. Lalu kita ke save. Kemudian kita centang studentized deleted. Kemudian continue. Lalu oke. Oke, nanti akan muncul kolom baru yaitu SDR. Nah, lalu kalau udah SDR-nya kita pindahkan ke Excel. Kemudian udah di copy SDR-nya, lalu kita tekan sort and filter. Kemudian filter. Lalu kita tekan ini. Nah, di sini kita pilih uji outlier-nya atau data yang menyimpang itu yaitu dari min 1,96 di bawah min 1,96 atau dan di atas 1,96. Kita cari di sini datanya. Kemudian udah dipilih, ini adalah data-data uji outlier-nya, ada 8. Kemudian kita pindahin dulu. Udah kita pindahkan, kita hapus data uji outlier ini. Oke. Kemudian kemudian udah siap menghapus uji outlier-nya. Setelah selesai, hasil setelah dari uji outlier kita simpan, save as. Kita ubah menjadi Excel 97 2003 workbook. Kita taruh di data. Kemudian save. Kemudian kita buka eViews. Untuk mengimport data Excel ke eViews, yang pertama kita tekan open flight. Kemudian data yang tadi yang udah kita simpan. Oke. Kemudian sini kita next. Kemudian ini next juga. Ini next juga. Nah, untuk pada step yang ini basic strukturnya dipastikan dated panel, kemudian cross sectionnya kode dan data seriesnya tahun. Kalau udah ini, maka kita finish. Kemudian sini tekan no. Oke, udah muncul. Kemudian di sini kita tekan rock, lalu reshape
current page. Kemudian tekan unstuck in new page. Oke, nanti akan muncul ini. Di sini untuk series name kita tulis kode. Oke, untuk series yang bawahnya tahun. Oke, kemudian kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul data-datanya. Lalu kita cari di sini kode. Oh, ini dia. Gambarnya beda sendiri warnanya. Kemudian kita tekan. Nah, tandanya data sudah terimport. Lalu di sini yang selanjutnya kita akan melihat hasil dari statistik deskriptif. Untuk melihat statistik deskriptif, yang pertama kita tekan kode. Udah tadi kode, lalu view. Kemudian di sini ada deskriptif statistik. Lalu kita tekan. Nah, di sini kita masukin variabel kita. Nah, sebelumnya saya udah tulis di Word biar lebih mudah. Jadi kita tinggal copy paste. Pastikan di belakang variabelnya ada tanda tanyanya. Lalu setelah itu kita tekan comment. Oke, baru kita tekan OK. Oke, tadi ada kesalahan namanya. Kemudian nanti akan muncul di sini statistik deskriptifnya. Ada mean, median, maksimum, dan minimum, dan standard deviation. Oke, setelah kita melihat statistik deskriptif, kemudian kita akan menguji regresi data panel. Yang pertama kita akan menguji PLS atau Full Least Square. Oke, kemudian kita tekan lagi kode. Kemudian setelah itu kita tekan estimate. Lalu kita masukin dependent dan variabelnya seperti tadi. Ini kemudian akan muncul seperti ini, kita isi dependent dan variabel independennya. Pastikan ada tanda tanya di belakangnya, kemudian tekan OK. Lalu di sini akan muncul PLS, hasil dari PLS-nya. Selanjutnya kita akan melihat data fixed effect model. Di estimate, kemudian cross section-nya diganti menjadi fix, kemudian OK. Dan di sini muncul hasil dari fixed effect model. Lalu untuk selanjutnya yaitu uji cow. Di sini untuk uji cow kita bisa melihat data yang bagus antara full least square atau PLS dengan fixed effect model. Caranya kita ke view, lalu kita ke fix atau random effect testing, dan di sini kita pilih yang likelihood ratio atau redundant fixed effect. Nah, di sini muncul hasilnya, tapi yang kita lihat yang bagian atasnya saja. Untuk uji cow ini, apabila dia probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka data yang bagus untuk digunakan adalah PLS.
Sedangkan apabila dia kurang dari 0,05, maka data yang bagus digunakan adalah fixed effect model. Di sini kita bisa lihat dari cross section chi-square-nya, probabilitasnya yaitu 0,00, yang artinya kurang dari 0,05, dan yang bagus datanya untuk digunakan adalah fixed effect model. Lalu kita ke uji random. Untuk uji random kita pergi ke estimate, lalu cross sectionnya kita ganti menjadi random. Kemudian oke, dan di sini muncul hasil dari uji random. Lalu untuk uji Hausman ini kita juga untuk melihat uji data yang bagus antara random effect model dengan fixed effect model. Caranya ke view, lalu ke fix atau random effect testing, kemudian ke Hausman test, dan di sini muncul hasil datanya, dan kita bisa lihat dari probabilitas cross section randomnya. Di sini hasilnya yaitu 0,04, yang artinya kalau untuk uji Hausman apabila lebih besar dari 0,05 maka menggunakan random effect model. Apabila kurang dari 0,05 maka menggunakan fixed effect model. Maka bisa kita lihat dari hasilnya yaitu kurang dari 0,05 maka kita menggunakan fixed effect model. Dan di sini hasil dari uji data PLS yang telah saya copy paste ke Word. Sini kalau untuk melihat apakah variabel dependen berpengaruh ke independennya, kita bisa apakah dia signifikan atau tidak signifikannya kita bisa lihat dari koefisiennya dan hasil dari probability-nya. Dan untuk uji F kita bisa melihatnya dari sini, dan untuk uji R kita bisa melihat dari adjust R square. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih.